Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, sama-sama menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Ya, mohon izin di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai ya dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga tentunya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua tanpa terkecuali yang sudah memberikan salam terbaiknya, yang menunjukkan adab dalam bermajelisnya, dan salam itu adalah merupakan doa, maka saya jawab doanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang sudah mengucapkan salam ya, doanya, salamnya berbalik untuk teman-teman, karena yakinlah teman-teman, adab dalam bermajelis itu adalah dimulai dari salam. Oke, baik. Dan seperti biasa kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Insyaallah ya, kita akan bedah melanjutkan bahasan tadi sahur. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian ya. Nah, insya Allah kita akan mulai baca ayat ketiga ya dari surah Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Kafirun. Terus itu enggak ya, Bunda Caya sudah ya, Bunda Caya sudah kemarin ya, jadi enggak kita naikin lagi ya. Silakan, masih ada satu orang lagi slot yang belum talaki, yang mau talaki silakan ya. Baik, kita akan baca bareng-bareng dulu teman-teman ya. Kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ketiga dari surah Al-Ma'unnya. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya insya Allah satu persatu. Tadi pagi, tadi sahur kita sudah bahas sampai ke huruf lam sukun. Nah, maka nanti kita mulai dari huruf yang ini ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa satu lagi tuh jadinya? Satu lagi sama Bunda Animar ya. Bunda Sylvia, Ibu Sylvia sama Bunda Animar. Kalau mau talaki Al-Fatihah, pastikan tidak keluar dari antrian. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. Sekali lagi, ولا يحض على طعام المسكين. Oke. Kita mulai saja langsung bahasan kita. Tadi subuh kita atau tadi sahur kita sudah bahas sampai ke huruf lam sukun ya. Nah, berarti kita akan lanjutkan ke huruf yang berikutnya. Nah, apa itu? Nah, yang saya blok dengan warna hijau ya. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ya, oke. Bentar ya. Sip. Sebentar. Oke. Nah, ini namanya adalah huruf mim. Ketika huruf ini belum berharokat, sebut dia namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma, mi, mu, am. Tinggal menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah kita saja. Beres. Ma, mi, mu, am. Nah, gitu ya. Tapi hati-hati ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlampau atau terlalu dilipat. Ya.
ma, mi, mu, am. Nah, enggak gitu ya. Bibirnya biasa aja, nempelin bibir atas, bibir bawah beres. Senatural itu huruf mim dilafalkan. Selanjutnya, huruf mim di sini dia berharokat baris bawah. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di bawahnya ada baris bawah seperti itu namanya adalah harokat kasroh. Ya, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh baris bawah, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Ya, harus dibaca pakai vokal i, teman-teman sekalian. Maka huruf mimnya di sini nggak lagi dibaca mim, karena itu nama aslinya. Tapi kalau mimnya sudah berharokat baris bawah contohnya, maka mimnya cukup dibaca mi saja. Ya, oke, dengan bunyi vokal i mengikuti si harokat kasrohnya. Ya. Nah, yang ingin saya izin ingatkan, ketika teman-teman melafalkan harokat kasroh, pastikan vokal i-nya jelas. Mi, jangan cuman mi. Nah, bukan mi, tapi mi. Bagaimana cara menjelaskan vokal i pada harokat kasroh? Ada aturan mainnya. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu sering saya sebut dengan cara apa? Dengan cara RRBATL. Jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh, jangan lupa teman-teman lafalkan RRBATL. Apa itu RRBATL? Rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah. Jadi rendahkan rahang bawah. Jadi gini, ketika kita melafalkan harokat kasroh itu, harokat kasroh bukan dilafalkan dengan cara nyengir. Nyengir itu begini, mi, mi. Nah, mulut kita nggak perlu nyengir seperti itu. Tapi yang pertama, untuk menyempurnakan harokat kasroh itu direndahkan rahang bawah kita. Mi, 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 mi. Ya. Lalu yang kedua, angkat bagian tengah lidah teman-teman sekalian. Angkat bagian tengah lidah kita. Ya, angkat bagian tengah lidah kita. Mi, mi. Kalau tengah lidahnya nggak diangkat ketika kita melafalkan harokat kasroh seperti ini, maka dia nggak akan kedengaran i, tapi dia akan terdengar e. Mi, mi, mi. Ah, jadinya gitu. Ya, jadi jelaskan vokal i-nya. Ta'amil mi. Nah, jadi jangan nanggung vokal i-nya, ya. Lanjutkan kembali. Oke. Nah, selanjutnya wala yahuddu ala ta'amil mi. Nah, jelaskan vokal i-nya. Selanjutnya sudah jelas insyaallah, mudah ya, nggak sulit lah insyaallah ya. Tinggal kita lihat bagaimana harokat kasrohnya, huruf berikutnya maksud kami. Di sini kita mendapati ada huruf berikutnya. Ini namanya adalah huruf sin. Nah, ya kita tulis ya nama hurufnya. Namanya adalah huruf sin. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf sin? Cara melafalkan huruf sin dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Ya, sapu, sisir, es krim, sarung, santai, ya. Itu huruf sin itu sama ya kayak S ya. Nah, lalu huruf sin di sini dia punya di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau teman-teman lagi ngaji, di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Nah, tanda sukun ini dalam di bahasa kita sering dibahasakan dengan tanda mati. Maka sinnya dalam kondisi sukun atau mati. Nah, maka yang saya ingin tegaskan di sini ketika kita melafalkan sin sukun, pastikan teman-teman tahu 3 sifat ini ketika melafalkan sin. Apa? Yang pertama, nama sifatnya adalah rokhwah atau rikhwah. Oke. Yang kedua nama sifatnya adalah hams. Oke. Yang ketiga nama sifatnya adalah sofir. Nah, perhatikan ketika melafalkan sin sukun, 3 sifat ini harus ada dan mengalir. Rikhwah artinya mengalir suara. Hams artinya mengalir nafas. Sofir artinya berdesis. Nah, ini ketika melafalkan sin harus mereka satu paket. Kalau salah satunya terputus, maka yang lain ikut putus. Contoh, ketika melafalkan sin sukun, kita jelaskan ya di buku saya ya. Kita masuk ke huruf sin ya. Oke, kita coba cari huruf sin. Huruf sin. Sebentar, huruf sin. Sod. Oh, di atasnya sin. Nih, huruf sin. Nah, perhatikan. Ketika huruf sin dalam kondisi sukun, ini bukunya masih draft ya. Bukunya masih draft, perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi adalah, tuh, perhatikan. Desisan, nafas, dan suaranya terputus. Tadi saya jelaskan ya.
Tadi saya tulis ya, desisan nama sifatnya sofir, nafas nama sifatnya hams, ya, suara nama sifatnya rikhwah atau rokhwah. Nah, tiga ini ketika sukun jangan sampai terputus. Contohnya gimana? Misalnya kita contohkan pada ini saja ya, Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Jangan sampai ketika kita melafalkan sin sukun di sini dibaca begini, miskun. Nah, S-nya itu ya nggak boleh terputus. Tapi semuanya, nafas, suara, desisan, semuanya satu paket tuh harus ngalir semua. Miskun. Nah, gitu. Oke, jangan ada jeda antara S dengan ku contoh miskun. Nah, itu kurang sempurna sin sukunnya. Ya, misalnya kita contohkan lagi nih, pas banget nih sama ayatnya surah Al-Maun ayat ketiga yang lagi kita bahas. Al-miskini. Nah, itu jangan. Tapi al-miskini. Jadi S-nya itu tidak terputus. Ya, oke ya. Nah, maka ketika kita praktekkan, kalau kita baca dari sini misalnya ya, kita baca dari sini ya, maka sin sukun di sini jangan putus. Ala ta'amil miskini. Jangan sampai ala ta'amil miskini. Nah, S-nya nggak boleh terjeda. Ya, itu ketika kita melafalkan sin sukun, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Yang berikutnya, ketika kita melafalkan sin sukun ya, apalagi kesalahannya. Nah, yang kedua adalah jangan sampai dilafalkan berubah menjadi huruf sa. Kalau huruf sa dilafalkan begini, ujung lidah disentuhkan ke langit, ke ujung gigi seri atas. Sa si su bas gitu. Tapi kalau huruf sin ya udah lafalkan kayak huruf S biasa. Sa si su bas gitu ya. Oke. Nah, jadi jangan tertukar antara sin dengan tha. Oke. Nah, lalu yang ketiga ini masih tulisannya draft, masih tulisan saya. Apa katanya? Tidak sempurna kadar tipisnya ketika diawali oleh huruf berharokat dhamma. Oke, ini contoh lain. Misalnya, teman-teman perhatikan di sini. Di Quran surah At-Takatsur ayat ke-8. Kalimat la tus'alunna. Ketika kita mendapati ada sin sukun, lalu dia didahului oleh dhammah vokal U, maka pastikan sin sukunnya jangan dibaca gini. La tus'alunna. Nah, bunyi sinnya nggak boleh nggak boleh ngikutin bibir monyongnya dhammah. La tus, nggak, tapi lihat bibir saya ketika melafalkan sin. La tus'alunna. Jadi tetap dijaga kadar tipis sinnya dengan cara apa? Jangan tapi karena ketika kita melafalkan sin kan nggak dibaca sa, nggak gitu kan, bibirnya nggak gini tapi sa. Maka kembalikan ke keadaan bibir yang begini, la tus'a. Nah, itu keadaan dari huruf sin. Ya, jelas sampai sini insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, maka di sini yang harus teman-teman perhatikan, sin sukun jangan sampai sifat rikhwah, hams dan sofirnya terputus, nafas, suara dan desisannya. Ya, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa? Nah, satu-satu. Ini namanya adalah huruf kaf. Ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf kaf. Kita izin tulis di bawah di sini deh. Ini namanya adalah huruf kaf. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Huruf kaf itu dilafalkan sama kayak kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya, buku, kaki, kaku. Nah, itu adalah huruf kaf. Namun yang akan izin kita highlight ya dari huruf kaf ini, pastikan ketika kita melafalkan kaf, dia keluar percikan nafasnya. Jadi dia punya sifat namanya hams juga, tapi bukan mengalir kadar nafas yang keluar, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Kaki kubak. Nah, jadi dia ada percikan nafasnya. Tapi ketika dipercikan, jangan sampai huruf kafnya dipercikan dengan takaluf atau berlebihan. Contohnya kakiku, nggak begitu. Maka ketika kita praktekkan dalam ayat, jangan sampai dibaca begini kafnya. Ala ta'amil miskin. Nah, itu contoh huruf kaf yang nafasnya berlebihan, tidak natural lagi, tapi
Takalluf, berlebihan. Harusnya kita baca ala ta'amil miskin. Kin, udah. Jadi nafasnya natural aja, nggak usah dibuat-buat ada percikan nafas yang akhirnya berlebih malah. Kakiku nggak begitu, biasa aja, normal-normal saja. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, lanjut. Ala ta'amil miski. Ada percikan nafasnya tapi nggak berlebihan. Oke, lanjutkan lagi. Insya Allah mudah. Kaf tinggal dipercikan aja sedikit. Gitu ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, huruf kafnya sekarang dia harokatnya baris bawah. Tinggal cek aja. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah, ini namanya adalah harokat kasroh namanya. Apa? Namanya adalah harokat kasroh. Kita izin tulis ya. Kita izin tulis dulu. Nah, kita tulis lagi. Kalau ada huruf berharokat kasroh, dia harus dibaca pakai vokal I ya. Maka huruf kafnya nggak dibaca kaf lagi sesuai dengan nama aslinya, tapi dia dibaca harus ki ya, vokalnya ngikutin si harokatnya ya. Ingat, tolong jelaskan vokal i setiap kita melafalkan kasroh baris bawah seperti ini, diangkat tengah lidahnya, direndahkan rahang bawahnya. Miski, jangan cuman miski, ki, jangan ki ya. Ala ta'amil miski, ki bukan ki tapi ki ya. Ala ta'amil miski. Nah, jadi caranya gimana itu? Rendahkan rahang bawah kita, bukan nyengir ya, bukan ki tapi ki, dikebawahin mulutnya, lalu diangkat bagian tengah lidah ketika melafalkan i-nya. Ki, jadi si vokal i-nya jelas, nampak jelas, tidak cuman ki gitu ya. Lanjut lagi. Nah, sudah ki-nya sudah jelas insya Allah beserta dengan percikan nafasnya. Miski. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya izin hapus dulu bagian yang warna hijau. Ya, yang ini saya hapus juga. Nah, sekarang teman-teman, ki-nya di sini kita baca berapa harokat? Ki-nya di sini kita baca berapa harokat? Oke, kita bahas yang dasarnya dulu ya. Kalau ada huruf berharokat kasroh, ketemu sama huruf ya. Ini mana huruf ya tuh ini? Yang saya tandai dengan warna hijau ya, tapi dalam kondisi mati atau sukun. Maka ini namanya dibaca harus 2 harokat teman-teman. Sikinya itu bukan cuma dibaca 1 harokat, tapi 2 harokat. Ya, nama keadaan dasar hukum tajwidnya adalah matobi'ai. Teman-teman boleh sebut dengan matobi'ai, tapi teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli. Matobi'i itu harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Untuk huruf terakhirnya kita izin bahas dengan cara baca dasar dulu ya. Oke, maka di sini kita baca 2 harokat. Segimana 2 harokat itu? Diayunkan 2 kali ayun. Harus pakai nada nggak? Yang penting ayun aja. Ya, buat yang baru belajar. Contoh, ala ta'amil miskini. Nah, jadi ada ngayunnya. Kini. Kalau misalnya sudah terbiasa, mau diayunkan pakai nada boleh, mau nggak ngayun juga boleh. Contohnya, miskini. Tuh, dia nadanya tadi saya nggak ngayun, flat. Tapi tetap kadarnya 2 kali ayun. Ya, jadi matobi'i diayunkan itu buat teman-teman yang lagi baru belajar. Apalagi misalnya contoh yang mu'alaf gitu ya. Oke, coba sekali lagi dibaca ngayun dulu dari sini. Coba ya. Nih, ini juga sama nih, fathah ketemu alif. Ini matobi'i juga 2 harokat, maka dia diayunkan juga. Perhatikan. Ini juga matobi'i nih, fathah tegak. Oke, banyak yang diayunkan ya, perhatikan. Ala ta'amil miskini. Nah gitu. Nanti kalau udah terbiasa, nadanya flat aja nggak apa-apa, tapi tetap kadarnya 2 kali 2 harokat atau 2 kali ayun. Contoh, ala ta'amil miskini. Nah, itu kan nadanya flat tuh. Boleh gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini namanya matobi'i. Paham sampai sini dulu nggak? Kalau sudah paham, saya izin sembunyikan dulu matobi'inya. Ya, saya izin sembunyikan dulu matobi'inya. Kita fokus ke huruf terakhirnya dulu. Biar belajarnya ngurut, nggak campur-campur dulu. Karena nggak semua orang langsung bisa belajar semuanya. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Yang saya kasih blok warna hijau, lalu ada titik 1 di atasnya. Ini namanya huruf nun. Saya izin tulis, ketika dia belum punya harokat,
panggillah dia nun, jangan sebut dia na. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya na. Cara melafalkan huruf nun itu persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nanas, nangka, apa ya, nakol atau bahasa Sunda itu mah ya. Nanti, nah itu adalah huruf nun, persis gitu ya. Oke, nah cuman tinggal kita lihat harokatnya aja. Harokatnya harokat baris bawah. Tadi ingat huruf yang berharokat baris bawah namanya kasroh, harus dibaca pakai vokal i. Maka huruf nunnya di sini kita baca menjadi bukan nun lagi, tapi dia harus dibaca pakai vokal i juga. Maka dibacanya ni, gitu. Oke, jelas ya. Maka kita baca keadaan dasarnya ini tuh dibaca gini. Al-miskini, ta'amil miskini. Paham sampai sini? Jelas sampai sini insya Allah ya. Jadi dijelaskan vokal i-nya. Ni, gitu. Ini dasarnya dulu. Setelah itu, pertanyaan berikutnya, apakah huruf nun di sini, teman-teman sekalian, apakah huruf nun di sini yang berharokat kasroh, tetap kita baca dengan kasrohnya, tetap kita baca dengan vokal i-nya atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Oke, teman-teman perhatikan. Nih, ini kita berada di ujung ayat ketiga. Tandanya kita akan berhenti di sini kan? Kita akan berhenti dan ambil nafas di sini kan? Nah, ditambah lagi di atasnya ada tulisan kola. Tulisan kola ini artinya apa? Waqful aula. Artinya apa? Lebih utama berhenti pada tanda kola ini. Maka udah mah di akhir ayat, ditambah lagi ada tulisan kola, maka memperkuat kita untuk berhenti saja di sini. Gitu ya? Jelas ya? Nah, maka kembali kalau kita akan berhenti di sini, apakah huruf nun berharokat kasrohnya akan dibaca ni? Jawabannya adalah tidak. Lantas seperti apa? Nah, maka perhatikan baik-baik. Saya akan jelaskan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dia berharokat baris bawah, oke, ya, lalu berhenti padanya, apapun hurufnya ya, maka huruf tersebut yang berharokat kasroh dan berhenti padanya enggak lagi kita baca dengan harokat kasrohnya, ya, enggak lagi kita anggap kasrohnya. Maka huruf nunnya di sini juga enggak kita baca pakai vokal i. Enggak lagi kita baca pakai vokal i, teman-teman. Terus nasibnya huruf nun gimana? Apakah nunnya dibaca atau tidak? Tentu nunnya dibaca, tapi bukan dengan harokat kasroh lagi. Lalu dia dibaca dengan bunyi tanda sukun. Nah, tanda petik di atas huruf. Ini namanya tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Dalam istilah tajwid namanya sukun. Maka bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam keadaan mati atau sukun? Maka dia nggak dibaca dengan vokal a i u, maka nunnya nggak dibaca naninu, tapi nunnya harus dibaca dengan bunyi matinya. Bunyi matinya adalah bunyi konsonan dari huruf nun, yaitu an. Maka ketika kita bacanya miskin. Tuh, miskin. Nggak lagi dibaca miskini, enggak, karena dia udah jadi sukun. Ya. Nah, teman-teman, sukun yang istilah untuk sukun yang tiba-tiba muncul ketika berhenti, itu nama istilah dalam tajwidnya adalah sukun. Ada yang tahu? Namanya adalah sukun arid. Kita izin tulis ya. Namanya adalah sukun arid. Nih, saya izin tulis ya, biar menambah wawasan kita, teman-teman sekalian. Namanya adalah sukun arid. Sukun arid itu maksudnya apa? Sukun arid itu artinya sukun palsu, ya, atau sukun baru atau sukun mendatang. Kenapa disebut dengan sukun palsu? Karena sukunnya ya palsu. Asalnya kan bukan sukun tapi kasroh di sini. Tapi karena berhenti muncullah si sukun palsu itu. Oke? Nah, teman-teman, sekarang baru kita flashback lagi. Tadi sebelum kita bahas huruf nun yang disukunkan, kita sebelumnya bahas ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ingat apa hukum tajwid ini tadi? Kita panggil lagi aja hukum tajwidnya. Ya, kita panggil lagi aja, teman-teman sekalian. Sebentar. Kita panggil lagi aja. Nih, bentar ya. Kita panggil lagi aja. Mana teh? Masya Allah. Nih, kita panggil lagi aja ya. Nah, tadi udah kita tandai nih. Tuh, masih ada catatannya ya. Sip. Nah, ini dia mad tabi'i namanya. Oke, kita jelaskan sekarang. Di sini sudah kita tahu ada mad tabi'i, ya. Yang ini tadinya dibacanya cuma 2 harokat aja.
tapi ternyata ketemu sama sukun arid, huruf yang disukunkan di sini. Maka ini menjadi hukum tajwid baru. Ada rumus baru nih. Pertemuan antara mad tabi'i dengan sukun arid, nama hukum tajwidnya apa? Ada yang tahu? Nama hukum tajwidnya adalah mad arid lis sukun. Kita tulis ya. Tuh, jadi runut belajarnya. Oh, tadi mad tabi'i asalnya, tapi karena ketemu huruf yang disukunkan, berubah lagi hukum tajwidnya. Namanya adalah mad arid lis sukun. Sok satu-satu ya. Nah, pertemuan antara mad tabi'i dengan sukun arid berubah menjadi mad arid lis sukun. Dibacanya boleh berapa harokat? Yang asalnya ki-nya di sini kita baca cuman mad tabi'i 2 harokat, tapi si mad tabi'inya ketemu sama sukun arid, mad arid lis sukun, itu dia boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Boleh bebas pilih, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Konsisten. Konsisten. Konsisten lagi. Konsisten. Ya. Kalau semuanya mau 2 harokat, ya 2 harokat semuanya. Setiap ketemu mad arid lis sukun. Misalnya nih, teman-teman mendapati di ayat pertama ada mad arid lis sukun. Di ayat kelimanya lagi ketemu lagi ada mad arid lis sukun. Maka mad arid lis sukun di ayat pertama, kadar panjangnya harus sama dengan mad arid lis sukun nanti di ayat kelima. Kalau tidak, berarti gak sempurna mad arid lis sukunnya. Berarti apa? Berarti gak konsisten mad arid lis sukunnya. Gitu. Oke? Nah, sip. Lanjutkan lagi. Maka 2 harokat itu gimana? Kalau 2 harokat berarti 2 ayunan ya. Kin. Gitu. Tapi kalau 4 harokat berarti 4 hitungan. Ala ta'amil miskin. Nah, itu 4 harokat. 4 hitungan. Kalau 6 harokat, ala ta'amil miskin. Contoh, tuh begitu, 6 harokat. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini insyaallah ya. Oke. Nah, teman-teman sekarang boleh bantu aminkan ya. Ya Allah, siapapun yang sudah share di antara 2000 orang yang pengen pahala jariah cuman sedikit. Di pojok kanan bawah teman-teman boleh lihat ada tanda panah yang pengen pahala jariah cuman sedikit. Gak nyampe 5, gak nyampe 20%, gak nyampe kayaknya nih. Sedikit. Maka semoga teman-teman yang sudah mengupayakan itu, pahala jariah itu ibaratkan pasif income. Di dunia kita pengen punya pasif income, kita kejar mati-matian. Pahala jariah tinggal klik, teman-teman gak lakukan. Semoga yang melakukan itu pahala jariah mengalir buat teman-teman sekalian. Ya, oke, lanjutkan kembali. Nah, kita lanjutkan. Miskin. Nah, ini setelah ini teman-teman bebas. Boleh pilih 2 harokat, boleh pilih 4 harokat, boleh pilih 6 harokat. Pilih salah satu, tapi please konsisten. Ya, oke. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, selamat ya yang sudah mengupayakan pahala jariah. Selamat. Ya, selamat. Ya, nggak semua pengen soalnya. Ya, sip. Kita lakukan kembali. Kita lanjutkan kembali. Nah, tinggal teman-teman pilih aja mau berapa harokat. 2 harokat boleh, ya. 4 harokat boleh, ya. Silahkan pilih bebas, ya. Oke, sip. Kita coba baca bareng-bareng. Kita coba baca 4 harokat saja, ya. Kita coba baca dari sini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lagi, kita ulang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh, 4 harokat. Ya. Jadi silakan teman-teman mau pilih 4 harokat boleh, 6 harokat boleh, 2 harokat boleh, tapi syaratnya 1, konsisten. Syaratnya 1, konsisten. Ya. Oke, kita lanjutkan ke ayat 4. Ya, kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Ya. Kita baca 2 kali, setelah itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu, ya. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Ya.
Sekarang kita dapati huruf pertama yang akan kita bahas di ayat ke-4 ini namanya adalah huruf fa. Ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf fa. Jadi memang sudah didampingi oleh vokal A, namanya fa, gitu ya. Mohon maaf nih. Kita lanjutkan, namanya adalah huruf fa. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf fa ini teman-teman sekalian? Huruf fa ini dilafalkan ya seperti apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah tertukar dengan huruf apa? Ada yang tahu? Bentar ya. Oke, tertukar dengan huruf P. Nah, ini udah sering banget nih kita bahas nih ya. Jadi jangan lagi ada yang ketukar nih huruf fa sama huruf P nih. Ya, yang harusnya kita baca fawailun tapi kita baca pawailun. Nah, ini kan kesalahan yang lumayan nih, beda jauh ya hurufnya. Tapi beda jauh tapi diulang-ulang dalam pelafalan. Kan orang Sunda mah begitu, saya orang Sunda tapi bisa. Ya, gitu. Jadi, yuk, jangan banyak beralasan, bisa semuanya. Yuk, perhatikan huruf fa itu dilafalkan seperti apa? Perhatikan baik-baik. Ya. Maaf. Kita pakai ini aja. Ya. Oke, huruf fa ya. Nih. Ya. Huruf fa itu dia punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf fa itu dilafalkan jangan sampai seperti huruf P. Maka kita kenalan, harus tahu makhraj, makanya jangan dilewat, ya. Nah, fa dilafalkan istilahnya dari batunus syafah. Batunus syafah itu artinya adalah perut bibir bawah. Perut bibir bawahnya diapain, Bang? Wa min batunis syafah falfa ma'a tarafis tsanayal musyrifah. Ujung gigi sari atas kita sentuhkan ke perut bibir bawah. Nih, yang dimaksud perut bibir bawah itu seperti ini teman-teman sekalian. Nih, kelihatan nggak? Nih ilustrasinya. Oke, ujung gigi sari atas kita disentuhkan ke bibir bawah. Nah, lihat area yang berwarna ungu. Ini yang disebut dengan bibir bawah. Ya, perut bibir bawah tuh bibir bawah bagian dalam yang basahnya, bukan bibir bawah bagian luar yang keringnya. Maka sehingga kita lafalkan, ketika kita lafalkan huruf fa itu kalau nempelnya begini, dia pasti akan mengalirkan nafas, nggak akan mampet. Contohnya seperti ini, ya. Perhatikan ya, fa. Lihat persentuhan pelafalannya, fa. Kelihatan? Fa. Jadi ujung gigi sari atas kita disentuhkan ke bibir bawah, tapi bagian dalam yang basahnya di sini nih. Fa. Ketika nempel pasti keluar nafasnya. Ketika dilafalkan pasti mengalir si nafasnya. Fa fi fu baf. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa huruf fa itu seringkali tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet? Karena huruf fa-nya teman-teman nggak dilafalkan tepat dari bagian yang tadi. Nih, kalau huruf P yang nempel bukan begini pasti. Ya, kalau huruf P itu yang nempelnya begini teman-teman. Nih, huruf P itu kenapa fa jadi P nih gini? Karena yang teman-teman sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Kalau yang nempel bibir atas bibir bawah, ya nggak akan ada nafas begini pelafalannya. Papi pu bab. Papi pu, kan beda yang nempelnya. Kalau fa fi fu, makanya keluar nafas dia. Ya, oke, sip. Jadi penting nih belajar huruf ya. Padahal mah gampang dilafalkan, karena nggak tahu jadi bingung gimana. Padahal gampang. Ya, cobain dipraktekin. Fa fi fu. Izin share Ustadz, berarti Kak Kul pengen pahala jariah. Ya, keren ya. Izin share Ustadz tuh inisiatif yang luar biasa itu, nggak semua orang punya ya, gitu. Silakan. Kita lanjutkan kembali. Fa dilafalkan mengalir nafasnya. Kalau nggak ada gigi serinya gimana? Huruf fa lafalkan sesuai kemampuan. Nggak perlu beli gigi palsu, nggak perlu. Ya, lafalkan sesuai dengan kemampuan. Fa fi fu. Kalau nggak ada giginya, lafalkan sesuai kemampuan. Bunyinya ya gak apa-apa. Gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Ya. Oke, sip, lanjut ya. Oke, jadi kenali huruf demi huruf. Fa, ada nafasnya keluar, jangan sampai pa. Ya, jadi nggak ada, hilang nafasnya. Salah. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya huruf fa-nya di sini dia berharokat baris atas. Ya. Ingat, kalau ada huruf hijaiyah yang harokatnya baris atas, harus dibaca pakai vokal A. Namanya harokat fathah baris atas itu ya.
Oke, sebentar. Baris atas itu namanya adalah harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun berharokat fathah dibaca dengan vokal A, ya. Maka huruf yang berharokat fathah keluar dengan vokal A termasuk ke dalam huruf yang tipis pelafalannya. Karakter pelafalannya adalah tipis. Kalau keluar pakai vokal A ya. Gitu. Bang, emang kalau huruf tebal ketika berharokat fathah bunyi vokalnya apa? Bunyi vokalnya condong ke O kalau huruf tebal. So, do, to, wo, kho. Kalau vokalnya A, ba, ta, sa, berarti tipis. Gitu ya. Berarti huruf A, huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Berarti huruf A itu termasuk ke dalam huruf yang tipis karena dibacanya fa bukan fo, ya. Oke. Nah, bagaimana agar vokal A kita itu bisa tipis? Nah, ini kan gak banyak orang pelajari atau gak banyak orang sampaikan. Yang dibahas tuh ikhfa idgham, ikhfa idgham idhar, ikhfa idgham, ikhfa idgham mad, ikhfa idgham idhar. Bagus itu juga, cuman ini penting ini. Ada pembahasannya kalau pengen belajar, ya. Nih, cara menyempurnakan huruf tipis kita analogikan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu artinya adalah buka mulut sedikit senyum. Jadi ketika dilafalkan bukan dibaca fa, enggak, tapi fa. Bedakan antara fa dengan fa, bedakan antara ba dengan ba, bedakan antara sa dengan so, bedakan antara ta dengan to. Beda. Satu-satu huruf disempurnakan, harokat juga perhatiin, tebal tipisnya perhatiin. Kalau pengen lebih fasih bacaannya. Ya, lanjut. Oke, buka mulut sedikit senyum. Ya, anakku hafal BMSS Ustadz tuh sampai ada yang nonton bareng sama anaknya. Anaknya insya Allah jadi anak yang solih. Ya, tahu bagaimana cara melafalkan Al-Quran dengan baik, tahu bagaimana cara mensyiarkan Al-Quran, tahu bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Amin. Ya, lanjut. Fa, seperti itu. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Tipiskan ya pelafalannya. Lanjut, selanjutnya sama. Ini huruf apa? Huruf wawu. Namanya huruf wawu. Saya tulis. Ya, kenapa ditulis? Karena adab dalam belajar itu menulis. Teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman lagi santai nulis. Walaupun gak kecatat semua nulis. Karena ikhtiar teman-teman gak mungkin Allah sia-siakan, nulis. Ya, lanjut. Ini namanya adalah huruf wawu. Ketika huruf wawu dilafalkan, bagaimana melafalkan huruf wawu? Salah satu huruf yang paling mudah dilafalkan adalah huruf wawu. Teman-teman sekalian. Tapi banyak di antara kita yang melafalkan huruf wawu, saking mudahnya gak fokus dia melafalkan huruf wawu. Ya, walaupun huruf wawu mudah dilafalkan, dia punya aturan. Ya, apa? Dia punya aturan, teman-teman sekalian. Ya, kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Kita tulis, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf fa dilafalkan? Huruf wawu dilafalkan, kita cek. Huruf wawu dilafalkan seperti ini, perhatikan baik-baik. Nih, tuh, ada aturan mainnya. Ya, makhraj huruf wawu dilafalkan dari mana? Makhraj artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf wawu dilafalkan? Huruf wawu dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain artinya kedua bibir. Kedua bibir untuk huruf wawu dilafalkan dengan cara maju mulutnya. Ya, sebagaimana kita melafalkan huruf U pada abjad alfabet. Intinya apa? Ketika melafalkan huruf wawu jangan lupa monyong. Jangan lupa maju mulutnya. Jangan lupa muncung mulutnya. Jangan lupa manyun mulutnya. Maka ketika kita lafalkan monyong mulutnya. Wa, pastikan monyong mulutnya. Wa, fawailul lil fawa. Bukan cuman fawa. Wa wada'na. Mana wawunya kalau begitu? Ada wawunya tapi nggak nongol. Maju. Wawa, jangan malu-malu, ya, jangan jaim-jaim, apalagi huruf wawu, monyong, muncung. Wa wada'na 'anka fawailul lil musallin. Muncung mulutnya, mencucuk mulutnya teman-teman sekalian. Paham ya? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Oke, mana tadi ayatnya? Oke, kesini ya. Oke, sip. Semangat ini teh. Semangat gak ini teh? Cik, coba-coba saya pengen nanya, semangat gak ini teh pagi ini teh? Sok. Semangat gak?
Ya, Ustaz aku jarang buka TikTok, masuk grup makanya. Ya, masuk grup. Ya, sok aktif. Jadi penontonnya aktif. Aktif penonton, jadi penontonnya aktif. Yang semangat aktif. Ya, kalau saya komen, kalau saya nanya respon. Jangan diam. Ya, lanjut. Oke, sip, kita lanjutkan. Nah, berarti huruf waw harus kita lafalkan dengan cara apa? Apa itu Maju mulutnya, mencucuk mulutnya. Ya, oke, sip, kita lanjutkan. Fawa. Nah, ya, lanjut. Nah, bagaimana cara melafalkan waw sudah kita ketahui, dia harus maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya, monyong mulutnya. Ya, oke, sip, lanjut lagi. Selanjutnya ketika huruf waw dilafalkan, harokatnya sama baris atas. Konsepnya sama. Kalau ada huruf berharokat baris atas, berarti dibaca dengan cara apa? Dibuka mulutnya sedikit senyum kalau keluar dengan vokal A. Ya, wa, bukan cuma dibuka mulutnya. Wa, tidak, tapi buka mulutnya sedikit senyum. Tipiskan pelafalannya. Karena semua huruf yang berharokat fathah kalau keluarnya vokal A, tipis berarti hurufnya. Fawa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, nah huruf waw-nya insya Allah mudah. Cuman tolong diperhatikan pelafalannya. Bukan cuman asal merdu, asal enak, asal cepat belajar tuh, bukan. Ya, lanjut lagi. Di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok, ya. Lalu di bawahnya ada titik 2. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ya. Ya, di atasnya ada tanda petik namanya sukun. Ketika ada ya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah, maka itu ya sukunnya akan keluar sifat yang muncul hanya ketika ia dalam kondisi sukun yang didahului fathah. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah lin. Nah, nama sifatnya adalah lin, ya, atau layyin, ya. Oke, sifat ini bukan hukum tajwid, sifat, bukan madlin, ya. Yang jawab madlin kita koreksi, ya, bukan madlin, namanya lin. Madlin itu hukum tajwid, ini bukan hukum tajwid, ini sifat huruf. Ya, tetap pembahasan tajwid tapi bukan ke tajwidul kalimah. Madlin itu udah masuk ke tajwidul kalimah. Ini lin, nama sifatnya lin. Apa itu lin? Lin itu keadaan ketika ya sukun didahului fathah, muncullah sifat ini. Bukan cuma dimiliki oleh huruf ya, tapi dia dimiliki satu lagi oleh huruf apa? Oleh huruf waw. Keadaannya gimana? Kalau waw sukun sebelumnya diikuti fathah, maka sama, waw sukunnya akan muncul sifat namanya adalah lin. Lin itu artinya apa? Lin itu artinya adalah lembut, teman-teman sekalian. Saya izin tulis. Lin artinya adalah lembut, layyin artinya adalah lunak. Nah, maksudnya gimana bacanya? Dibaca ya sukun atau waw sukunnya ketika didahului fathah itu dibaca dengan keadaan yang lembut atau lunak. Contoh, fawailun, wai, jadi bukan fawailun, enggak, tapi fawailun, lembutkan, ya, lunakkan, bukan fawailul lil, enggak, tapi fawailul. Sebagaimana kita melafalkan pada kalimat ta'awudz, a'udzu billahi minasyai, bukan minasyai, enggak, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kenapa ini bukan madlin? Ada yang ada yang tadi sepakat yang menjawab ini madlin? Boleh komen, nggak apa-apa, nggak perlu ragu. Siapa yang menjawab kondisi ini dengan madlin boleh komen di kolom komentar. Saya pengen tahu, ya, siapa yang membaca ini menjadi madlin? Siapa? Nggak apa-apa, jujur, biar kita bahas, ya, biar saya tahu siapa aja yang masih menganggap ini madlin. Oke, yuk, Kanada, ya, Bunda Tata, ya, Bunda Nuryani, ya. Oke, siapa lagi? Nah, ini bukan madlin teman-teman sekalian, tapi ini lin. Madlin itu kalau kita berhenti di huruf lam dan lamnya jadi sukun, fawail, wail, ketemu sama huruf yang disukunkan, wail, itu baru madlin namanya. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Namanya madlin. Tapi kalau misalnya kita nggak wakof di huruf lamnya, fawailun, maka di sana nggak ada madlin. Jadi madlin itu keadaan ketika kita berwakof. Itu pun kalau setelah linnya ini hurufnya disukunkan. Kalau nggak disukunkan nggak ada madlin, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Paham? Gitu, ya. Jadi ini nama sifatnya lin.
Ya, ada yang bilang huruf lin boleh, harful lin boleh, tapi di sini sifatnya namanya lin. Lin, lembut, lunak, ya. Oke, lanjut. Jadi jangan bilang ini madlin kecuali kita wakaf di huruf lamnya. Fawail. Contoh di Quran surah Al-Quraish yang sudah kita bahas. Kalau kita berhenti di setiap ujung ayat Al-Quraish, semuanya madlin itu. Li ila fi Quraish. Itu madlin. Tapi kalau nggak berhenti, misalnya di ayat pertama Al-Quraish kita nggak berhenti, maka nggak ada madlin di sana. Li ila fi Quraishin ila. Gitu, ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, ya. So, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi bedakan mana lin, mana madlin. Ya, lanjut. Sip. Ini nama sifatnya lin, lembut. Bacaannya lembut, jelaskan vokal i pada ya sukunnya. Fawai, fawai, fawai. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf namanya lam. Bagaimana cara melafalkan lam? Sudah kita bahas, tapi gak apa-apa kita bahas lagi. Kita tulis nama asli hurufnya adalah huruf lam. Ketika dia belum berharokat, teman-teman sekalian, namanya lam. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf la, namanya lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu sama, belum tentu beda. Maka acuan untuk melafalkan huruf lam hijaiyah itu bukan diserupakan acuannya dengan huruf L sehari-hari kita. Ya. Oke, kalau huruf ba memang sama kayak huruf B. Kalau huruf huruf sin sama kayak huruf S. Apalagi huruf ya sama kayak huruf Y. Tapi kalau huruf lam belum tentu sama. Ya. Oke, maka seperti apa seharusnya huruf lam ini dilafalkan? Perhatikan baik-baik. Kalau kita belajar huruf hijaiyah, ya, oke, perhatikan di mana makhrajnya. Bukan cuma hanya asal mengenal bentuk. Di mana makhrajnya? Di mana tempat keluarnya? Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia dilafalkan? Ya, nih, kita langsung saja, ya, teman-teman sekalian. Huruf lam itu kita langsung contohkan saja, izin. Nah, perhatikan. Nih. Ya. Ini kita ibaratkan adalah lidah kita. Sok, ya teman-teman sekalian. Nih, huruf lam itu dilafalkan dari mana? Walamu adnaha limuntaha. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah, dan tepi lidah bagian depan kiri keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi huruf lam itu kalau kita zoom lagi, izin biar lebih jelas. Nih, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan kanan dan kiri keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Itulah makhraj huruf lam. Disentuhkannya kemana? Disentuhkannya ke langit-langit bagian depan, di mana? Di sini. Jadi yang nempel bukan cuman ujung lidah ke langit-langit. Contohnya begini. Al. Huruf lam nggak cukup dilafalkan begitu. Nah, khawatir kita huruf L teman-teman begini. Lala. Nah, akhirnya beda lam dengan L. Makanya jangan diserupakan dengan L karena belum tentu sama. Ya, lam itu begini. Alladzina, alhamdulillah, lillah. Ya, kalau masih belum jelas, nah nanti di buku kita sediakan ilustrasi video pelafalannya. Nih, huruf lam, ya. Perhatikan, sok dibantu tap-tap layarnya, dibantu share sebanyak mungkin ya. Bayangkan ada yang belajar melalui wasilah tautan teman-teman menjadi salah satu wasilah jalan hidayah buat orang lain. Bayangkan pahalanya mengalir buat teman-teman. Ya, jangan ragu. Ya, buat dunia saja kita nggak pernah ragu, buat akhirat setengah-setengah kita. Ya, padahal kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami, punya orang tua, punya adik, punya kakak. Lahan pahala jariah buat teman-teman semua itu. Ya, oke, lanjut. Jadi ketika kita melafalkan huruf lam, lihat pergerakannya seperti ini, ya. Nah, perhatikan, saya akan izin pause dulu ya. Nah, atau kita lafalkan dulu bareng-bareng. Perhatikan, ya. La, li, lu. Nah, bagian itu yang nempel teman-teman nih. Nah, saya pause nih, perhatikan. Nah, kelihatan nggak? Nah, tuh, tepi lidah bagian depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah, begitupun tepi lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, jadi
ketika kita sentuhkan pelafalan lam yang nempel tuh bagian yang teman-teman lihat ini. Kurang zoom nggak? Ini saya zoom lagi sedikit nih. Sok dilihat. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Ya. Jelas? Nah, jadi seperti itulah huruf lam kita baca. Ya, kalau kita pengen menyempurnakan pelafalan, ada teman-teman caranya. Ada ya, cari guru-gurunya, cari kelasnya, cari live TikToknya, dicari, disupport guru-guru teman-teman. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Fawailun. Nah, lamnya begitu ya, jadi bukan sama kayak huruf L, belum tentu sama teman-teman sekalian. Ya, belum tentu sama. Ya, sip, lanjut teman-teman sekalian. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Fawailun. Nah, perhatikan teman-teman, di atas ini kita mendapati ada tanda dhammah tapi ada kurung tutupnya. Saya jelaskan dulu yang dasar. Teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, hanya simpul angka 9 saja, namanya adalah harokat dhammah. Kalau dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca pakai vokal U. Kalau dhammah saja ya, kalau simpul angka 9 saja. Tapi kalau misalnya simpul angka 9-nya ada kurung tutup seperti ini, maka namanya adalah dhammatain, atau tanwin dhammah, atau dhammah tanwin, atau dhammahtain. Ya, dibacanya gimana? Dibacanya harus pakai bukan cuma bunyi vokal U saja, tapi dia mesti dibaca dengan bunyi vokal konsonan un. Oke, jelas sampai sini? Faham? Nah, maka ketika kita baca fawailun, nah dia dibacanya fawailun. Nah, begini. Fawailun. Nah, fawailun. Nah, begitu. Jelas sampai sini insyaallah? Nah, itu dasarnya dulu. Jadi nggak dibaca fawailu. Ya. Oke, tapi fawailun. Nah, tapi apakah di sini tetap kita baca fawailun? Kita lihat ayat berikutnya adalah lil. Ya. Ayat berikutnya adalah huruf lam. Maka kalau teman-teman lihat tadi, kita balik lagi, di sini ada dhammah taini. Dhammah tain bertemu dengan huruf lam. Ya, dhammah tain bertemu dengan huruf lam. Di sana ada hukum tajwid. Hukum tajwidnya namanya apa? Nama hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Kita izin tulis di sampingnya ya. Oke, saya tulis di sini deh. Namanya adalah idgham bila gunnah, atau ada yang menyebutkan juga idgham bi ghairi gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Ya, apakah lamnya tetap dibaca fawailun? Enggak, kita bahas. Di sini ada hukum tajwid namanya adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Nah, huruf kan terus tadi kita baca huruf, sifat, makhraj, huruf, sifat, makhraj. Karena itu yang paling penting. Ya, baru kalau ada hukum tajwid tentu kita bahas juga. Ya, tapi jangan diloncat hurufnya. Oke. Nah, ini namanya idgham bila gunnah. Ya, ditandai di sini kalau pakai Al-Qur'an yang kita pakai, dia sudah ada tajwid warnanya, ya. Tuh, tajwid warnanya dan nama hukum tajwidnya. Nanti kita bahas ini, tapi kita bahas kaidahnya dulu. Ya, nggak cuman belajar dari sini aja, nggak. Ya, walaupun saya nanti menawarkan produk ini, tapi saya nggak nyaranin teman-teman cuman lihat ini doang. Belajar tetap kaidahnya. Ya, perhatikan idgham bila gunnah tuh di mana dilafalkan dia teman-teman sekalian, seperti apa? Oke, ya kita lihat dari buku saya saja langsung ya. Nih, bahkan saya buat buku sengaja teman-teman ya. Nggak sengaja sih, tadinya buat metode buat pendamping belajar aja. Cuman penerbit pengen dibikinin bukunya, jadilah buku ini. Ya, ceritanya begitu teman-teman sekalian. Ya, oke, perhatikan. Idgham bila gunnah itu seperti apa? Nih, perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apa? Ini rumusnya. Perhatikan. Pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf lam ataupun huruf ro. Ya. Oke, sekali lagi apa idgham bila gunnah? Pertemuan antara nun sukun atau huruf yang berharokat an in un berjumpa hanya dengan dua huruf ini saja, lam ataupun huruf ro.
Sekarang kita buktikan dulu dalam ayat tadi betul nggak itu idgham bila gunnah. Oke, ingat-ingat hurufnya ya, ingat-ingat kondisinya ya. Dhammah tain, dhammah tain, dhammah tain, dhammah tain. Lalu berjumpa dengan huruf apa? Ini ditandai dengan warna oranye ya atau jingga. Lam 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 lam. Dhammah tain bertemu dengan lam, dhammah tain bertemu dengan huruf lam. Oke, ada nggak di sini dhammah tain? Cek, 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 cek. Ada nggak dhammah tain di sini? Kalau ada tandain. Ya ada. Nih dhammah tain. Oke, ada ya. Berjumpa dengan huruf lam. Cek, 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 cek. Ada nggak huruf lam di sini? Ada. Tandain huruf lamnya. Berarti dari segi keadaan mereka memenuhi syarat. Apa? Dari segi keadaan mereka memenuhi syarat. Oke. Sekarang bagaimana cara melafalkannya? Hukum tajwidnya idgham bila gunnah. Idgham artinya apa? Artinya memasukkan atau meleburkan. Bila tanpa gunnah dengung. Nah, berarti memasukkan huruf tanpa dengung. Apa yang dileburkan, apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan atau dileburkan adalah bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun. Aduh, Masya Allah, bentar ya. Karena bunyi nun sukun adalah an. Fathatain an, kasrotain un, domatain kasrotain in, domatain un. Semuanya adalah konsonan an semua teman-teman sekalian. Maka yang kita lebur dan tanpa dengung adalah bunyi konsonan an-nya. Kemana? Ke huruf di antara dua huruf ini. Ini berarti kan al, yang ini er. Nah, berarti cara melafalkannya gimana? Berarti di sini mana tadi ayatnya? Izin. Nah, maka di sini nggak kita baca fawailun li. Enggak, tapi fawailul, an-nya udah nggak ada, udah masuk ke huruf lam berikutnya. Fawailul li. Ya. Fawailul lil musallin. Ya, paham sampai sini? Nih, misalnya kita lihat contoh di sini. Ya. Perhatikan. Oke, nih ya, misalnya ini ya. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 154 teman-teman sekalian. Ya, di sini kita baca walakin la kalau nggak pakai hukum tajwid. Tapi kalau dia pakai hukum tajwid, maka kita baca walakin la. Walakin an-nya udah masuk ke al. Walakin la. Walakin la. Nah, idgham bila gunnah ya ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya tasydid di huruf lam atau ro-nya. Nih contohnya yang sebelah nih. An ra'ahu, karena ada idgham bila gunnah, bunyi an-nya dimasukkan ke huruf r, ditandai tasydid huruf ro-nya. Ar-ra'ahu. Begitupun yang bawah sama tuh. Nun sukun ketemu huruf lam, maka nggak dibaca min la, tapi an-nya masuk ke al ditandai dengan tanda tasydid idgham bila gunnah. Milladunka, milladunka, milladunka. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Jelas insyaallah? Allahu akbar, Allahu akbar ya. Oke. Nah, ya. Jelas? Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah? Sip. Nah, maka di sini langsung masukkan huruf lamnya ke huruf berikutnya. Nah, nanti ditandai kalau pakai Al-Qur'an ini IBG itu maksudnya apa? IBG itu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu artinya leburkan tanpa dengung, artinya nggak ditahan kan? Nol, nggak perlu ditahan 2 harokat. Warnanya warna oranye, yang dimasukkan lun ini kemana? Ke yang warna oranye berikutnya, yaitu huruf lam. Ya, jelas? Paham sampai sini? Sip. Maka ketika kita baca, suara Ustadz sengau? Enggak, insya Allah enggak sengau. Mungkin salah dengar ya. Lanjut, perhatikan. Fawailul lil musallin. Jadi bunyiannya udah nggak ada. Bunyiannya sudah tidak ada teman-teman sekalian. Ya, paham? Sampai sini paham? Jelas? Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, huruf lam sudah kita bahas tadi ya. Jadi saya nggak bahas lagi. Harokat kasroh sudah. Tinggal kita langsung masuk ke sini. Huruf lam dalam kondisi sukun. Ya. Halo, semangat ini. Ngececes begini ini teh. Ngececes ya.
Siap, kita masuk ke huruf lam sukun ya. Sebentar. Bentar lagi beres deh ya. Kita nggak terlalu lama-lama deh belajarnya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, huruf lam sukun ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik ya. Maaf agak nge-lag nih. Sebentar. Nah, sip ya. Nah, ini terakhir deh, terakhir ya. Sok, kalau mau semangat lagi, sok tunjukin semangatnya. Ini terakhir ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Kita cek di buku Sriwijaya kita, ya. Sebentar. Oke. Nih. Mana? Nih, ya. Ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf lam sukun, ya. Terakhir nih, saya nggak nambah lagi, udah, ya. So, kalau mau semangat tunjukin, aktif. Ada yang tap-tap layar, ada yang share aktif, ya. Saya cuma minta aktif aja teman-teman sekalian. Kalau misalnya udah nggak semangat, nanti abis ini kita akhiri, ya, beres. Oke. Pertama, jangan sampai lam sukun itu dilafalkan betul-betul seperti huruf L. Ini sudah sering kita bahas ya. Nah, yang kedua, seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Nah, ini seringkali terjadi nih, ya. Seringkali banget terjadi dia memantul suaranya huruf lam sukunnya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena huruf lam nggak punya sifat qalqalah. Nih, perhatikan, ya. Cek nih. Sifat huruf lam kita cek di sini apa aja, ya? Ada jahr, ada tawasud, ada istifal, ada infitah, ada idlaq, ada inhiraf. Nah, ada nggak di sini sifat qalqalah? Nggak ada. Berarti nggak boleh dipantul-pantulkan, teman-teman sekalian. Ya, yang punya sifat qalqalah cuma 5 huruf. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf, ab, aj, ade, alpo, alko. 5 huruf tersebut baru dipantulkan, ya. Tapi kalau huruf lam nggak boleh dipantulkan karena nggak punya sifat qalqalah. Nggak boleh ale. Maka ketika kita lafalkan tadi di sini, contohnya kita ambil nih sama ya surah Al-Maun nih. Jangan sampai dibaca fawailul lil musallina. Nah, jangan gitu. Lilmu, ya, nggak boleh ada le-nya. Nah, kenapa huruf lam suka memantul? Perhatikan. Ya. So, ini buat yang semangat aja nih, perhatikan. Ya, lil. Ah, jangan begitu. Lil musallina. Ah, kenapa lam sukun suka memantul? Karena ketika dia dilafalkan, makhraj lamnya belum tuntas, teman-teman sudah lepas. Ketika lepas itulah, ketika nurunin lidah itulah le-nya keluar. Ya. Maka tuntaskan dulu pelafalan makhraj huruf lamnya, baru dilepas dia. Ketika dilepas pun langsung mulut kita bergerak ke huruf berikutnya. Ya, nah biar gak mantul gimana? Huruf lam punya sifat, teman-teman sekalian. Ya, huruf lam itu punya sifat. Nama sifatnya adalah inhiraf. Inhiraf itu apa? Inhiraf itu artinya penyimpangan makhraj. Penyimpangan makhraj itu gimana? Yang asalnya teman-teman sekalian, huruf lam itu mana tadi? Dilafalkan kan ke langit-langit bagian depan ya. Nah, dia agak disimpangkan ke kanan atau ke kiri. Jadi ketika dilafalkan, lil agak digeser. Lil musallina. Lil musallina. Lil musallina. Nah, disimpangkan boleh ke kanan atau ke kiri. Pilih aja, bebas. Tapi yang penting jangan mantul. Boleh aktifkan sifat inhiraf, geser, simpangkan ke kanan atau simpangkan ke kiri. Ya. Oke, lanjut lagi, teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, ya, jangan sampai huruf lam bersukun itu dilafalkan terputus suaranya. Nah, seringkali lam sukun itu dibaca terputus suaranya. Contohnya gimana? Nih. Misalnya kita ambil lagi nih ya, di Quran surah At-Tariq 17. Ini yang sering saya ulang-ulang. Jangan sampai perhatikan lam sukunnya kita baca amhil hum. L-nya itu nggak boleh ada jeda. Kenapa? Karena lam nggak punya sifat syiddah.
Lam itu kembali lagi ke sifat. Wayahna kalau pengen belajar betul mah, sedikit-sedikit mah huruf diperhatikan, nggak cuman asal lewat. Ya, gitu. Bahasa Sundanya mah wayahna gitu. Ya. Perhatikan, nggak bisa asal cepet. Nih, huruf lam punya sifat teman-teman sekalian. Nama sifatnya adalah tawasud. Tawasud itu apa? Wa baina rikhwin wasyadidil umar. Tawasud itu artinya adalah pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Apa yang disebut dengan rikhwah? Rikhwah artinya adalah mengalir suara. Syiddah artinya tertahan suara. Nah, si tawasud ini di antara keduanya. Jadi nggak betul-betul mengalir juga nggak boleh, tapi juga nggak boleh tertahan atau terputus suaranya si huruf lamnya. Makanya ketika kita lafalkan itu jangan sampai dibaca terputus karena sifatnya tawasud. Nggak boleh amhil hum. Kenapa bisa begitu? Lam sukun suka memantul karena dia pertama suka terputus suaranya. Kenapa? Karena menghindari sifat qalqalah. Dia takut mantul, saking hati-hatinya lamnya nggak mantul. Oke, bagus, tapi nggak boleh memutus suara lamnya karena ada sifat huruf lam namanya tawasud. Ya, oke. Karena menghindari amhilhum, ini amhilhum. Nah, bagus nggak memantulnya, tapi salah, terputus suaranya. Ya, tapi bukan kesalahan besar ya, bukan kesalahan besar. Lalu yang kedua. Kenapa lam sukun suka terputus suaranya? Karena kita bacanya pakai tempo lambat. Kalau tempo lambat gak ada yang masalah dengan tempo lambatnya. Yang bermasalah itu kalau diputus huruf-huruf yang punya sifat mengalir suara atau sedikit mengalir suara. Ya, oke. Contoh, nih harusnya kita baca amhilhum, amhilhum, amhilhum. Jadi L-nya terus jalan. Amhilhum, nggak boleh amhilhum. Nah, biasanya yang temponya lambat itu kan nafasnya pasti harus menghemat nafas lebih banyak tuh. Akhirnya dia nyuri-nyuri tempat untuk mengiritkan nafasnya, biar irit nafasnya. Nah, jangan tapi ketika mengirit nafas itu membuat huruf-huruf yang harus mengalir suara terputus suaranya. Oke? Ya. Amhilhum, ya, oke. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita baca lambat, famahilil kafirina amhilhum ru, itu harus tetap ngalir suaranya. Paham sampai ini? Apa Bunda Diva? Apa Bunda Diva? Bukan amhilhum. Bunda Diva saya jelaskan ya. Dalam membaca Al-Quran ada 3 tingkatan. Perhatikan. Jelas. Ini buat Bunda Diva nih. Tadi bukan amhilhum. Tapi oke. Dengarkan saya. Dalam membaca Al-Quran ada 3 tingkatan. Ya. Ada tingkatan yang dia temponya lambat. Ada tingkatan yang temponya pertengahan. Ada tingkatan yang temponya cepat. Perhatikan baik-baik. Ya. Tingkatan lambat disebut dengan tingkatan tahqiq. Ya. Ada tingkatan pertengahan namanya tadwir. Ada tingkatan hadar, ya. Tapi terdengar seperti mendengung. Mim sukun memang mendengung. Gunahnya gunah apa? Pentingnya belajar. Pentingnya belajar. Walaupun ini izhar syafawi amhi, ya, tapi ada gunah di sana. Gunah apa? Nakis namanya. Mau saya perlihatkan? Oke. Nih, biar teman-teman jadi tahu. Ya, mana nih? Oh, harus saya cari dulu nih. Sebentar. Saya coba cari dulu nih ya. Buat Bunda Diva, ya. Jangan kemana-mana. Ini saya bantu jelaskan. Ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Gunah itu ada tingkatannya. Silakan dilihat. Silakan dilihat. Ya. Oke. Nah. Nun dan mim sukun itu masuk gunah naqis. Ada gunahnya? Ada. Tapi ada gunah yang dia ditahan, ada gunah yang dia tidak ditahan. Gunah yang tidak ditahan itu adalah gunah yang kadarnya kecil, yaitu nakis, tidak sempurna. Ada yang lebih tidak sempurna lagi. Ketika apa? Mim dan nun berharokat, itu ada gunahnya. Nah, karena gunah itu artinya apa? Bukan tahan. Bukan. Gunah itu artinya apa? Gunah itu artinya suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Bisa difahami? Tolong respon saya.
Ya. Oke. Terima kasih atas koreksiannya, tapi saya jelaskan. Ya. Oke. Jelas Bunda Diva? Jadi itu gunnah. Itu yang disebut dengan gunnah. Ini saya harus klarifikasi. Biar nggak ikut salah yang lihat komennya. Jelas? Ya. Jelas nggak ini? Tadi Bunda Diva saya pengen ini biar jelas. Mana Bunda Divanya? Ya. Jadi gunnah itu, kenapa tadi amhilhum? Kenapa kedengaran kayak ditahan? Karena temponya tahqiq. Teman-teman pernah dengar nggak, Bang, kenapa ya para qori bacaan harokatnya panjang? Kayak kepanjangan? Bukan kepanjangan, kita yang belum tahu. Jadi kita nyalahin. Ya. Bukan kepanjangan, qori itu udah sangat jelas beliau keilmuannya. Ya. Oke. Ya. Kenapa qori terdengar panjang bacanya padahal 2 harokat? Karena temponya lambat. 2 harokat tempo lambat dengan 2 harokat tempo teman-teman belum tentu sama. Ya. Gitu. Tuh kan, hilang kan? Coba boleh dijawab dulu Bunda Divanya, ada nggak? Biar jelas. Gitu Bun. Ya. Itu maksudnya Bun. Bunda Diva. Jelas? Jadi tadi jelas ya? Nah. Oke, gitu ya. Sip. Nah, jadi pentingnya belajar, teman-teman sekalian, ya. Saya jelaskan. Oke. Sip, sampai mana tadi? Ya. Tuh, gunnah tuh banyak. Ya. Oke, jadi tadi kembali lagi ke ini ya berarti ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ya. Nah, saya jelaskan tadi terkhususon untuk tadi, ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kembali lagi. Jadi lam sukun itu seringkali terputus suaranya, ya. Terputus suaranya, ya, karena banyak orang melafalkan dengan tempo lambat, akhirnya dia ngirit nafasnya itu di bagian-bagian sukun. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jangan begitu teman-teman. Ya, boleh temponya tahqiq, boleh temponya lambat, tapi ketika huruf-huruf yang sukun dia punya sifat mengalir sedikit suara atau mengalir suara bahkan, nggak boleh putus. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Gitu ya. Semoga bisa difahami. Mohon maaf ya, tadi saya agak bukan marah saya tadi, tapi biar jelas. Ya. Gitu, oke. Kalau misalnya ada perbedaan silahkan di DM. Ya, itu lebih bagus adabnya tuh, apalagi di majelisnya orang. Ya, gitu. Kita datang ke majelis orang, nggak salah, bukan gitu Ustadz, bukan gitu Bang, bukan. Oh, nggak begitu. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Ya, Bismillah. Maka di sini mana tadi ayatnya ya? Sampai lupa tuh, ini ya. Nah, maka di sini jangan sampai lam sukunnya terputus atau memantul. Lilmu ya. Nah, sip, kita lanjutkan kembali ya. Jadi jangan terputus, jangan memantul ya. Baik, tapi terima kasih koreksiannya ya, jadi terbahas gitu ya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya kita mendapati berikutnya ada huruf mim ya. Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Ya, sip. Tulis namanya. Namanya adalah huruf mim, teman-teman sekalian ya. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf mim itu? Mim gampang ya, dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma, mi, mu, am. Beres ya, tinggal lihat harokatnya. Harokatnya simpul angka 9 huruf mimnya. Malah dihapus lagi. Simpul angka 9. Maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9, namanya adalah harokat dhammah. Huruf berharokat dhammah itu harus dibaca dengan vokal apa? Harus dibaca dengan vokal U. Oke, maka mimnya nggak dibaca mim lagi. Mim itu nama asli, tapi kalau udah harokatnya dhammah maka diganti jadi apa? Jadi mu. Nah, dibaca dengan vokal dhammah yaitu U.
Sempurnanya harokat dhammah kalau kita pengen sempurna monyongin. Lil musallin, lilmu, muncungkan mulutnya, lilmu. Nah, monyongin mulutnya, ya. Kalau nggak monyong berarti nggak sempurna. Karena ada aturan main, wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhamma. Sempurnanya harokat dhammah itu dengan cara monyong. Ya, mu. Kalau nggak monyong bukan salah besar, tapi nggak sempurna pelafalan kita. Mu. Nggak, tapi mu, ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Sok, ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Sekarang kita mendapati ada huruf namanya, lihat saya izin tandai dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf shad. Ketika dia belum berharokat jangan bilang huruf so, namanya shad, ya. Oke, kalau ditanya ini huruf apa? Ini huruf so, kurang tepat. Tapi ini namanya huruf shad, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf shad? Oke, huruf shad itu, ya, dilafalkan sama seperti huruf sin. Cuman teman-teman yang teman-teman harus perhatikan, contohnya misalnya di sini huruf shadnya berharokat fathah. Teman-teman ingat basic huruf berharokat fathah itu dasarnya dulu nih, dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal I, atau dibaca dengan vokal U. Boleh komen di kolom komentar, ya. Huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal I, dibaca dengan vokal U dasarnya. Dibaca dengan vokal A kan ya? Dibaca dengan vokal A kan ya? Oke, maka seharusnya kita baca sa. Tapi kenapa untuk huruf shad itu dia ketika berharokat fathah nggak dibaca dengan vokal A, terdengarnya, tapi akan terdengar seperti vokal O. So, bukan so, tapi so. Kenapa? Karena huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang kadar pelafalannya tebal. Ya, huruf shad itu huruf yang tebal. Sebentar ya, ini saya izin pindahkan dulu nih biar si ininya nggak ngehalangin. Sebentar ya, si terjemahannya sebentar. Nah, gitu ya. Oke, perhatikan. Huruf shad itu ketika berharokat fathah kenapa tidak terdengar seperti vokal A, sa, tapi malah kita dengar seperti vokal O, so. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang pelafalannya tebal. Karakternya tebal, teman-teman sekalian. Oke? Sip. Selanjutnya, Bang, kenapa huruf tebal itu harus mengubah vokal A ketika fathah menjadi vokal seperti O? Karena huruf tebal punya sifat. Nah, huruf tebal itu punya sifat. Sifat ini akan selalu menyertai huruf tebal, sehingga tebal. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Oke. Apa itu isti'la? Istilah itu sering kita sebut PLN. Kok perusahaan listrik negara dibawa-bawa? PLN itu maksudnya apa? PLN itu pangkal lidah naik. Jadi yang membedakan antara huruf sin dengan shad itu dari pangkal lidah. Kalau shad pangkal lidahnya datar, sa, makanya keluar fathah ketika fathahnya vokal A, sa, karena tipis. Sa. Kalau huruf shad dia tebal, so. Kalau sin agak senyum sedikit karena tipis, sa. Lalu pangkal lidahnya gak naik, makanya vokalnya ringan, vokal A dia, sa, sapi. Kalau pakai shad, sopi gitu, ya. Oke, jelas? Soto gitu, ya. Kalau sin, sato gitu, teman-teman sekalian. Paham? Ya, mulutnya nggak perlu monyong huruf shad. Contoh, so, innallaha ma'as-sabirin, nggak gitu, tapi innallaha ma'as-sabirin. Nah, jelas sampai sini? Paham sampai sini insyaallah? Nah, gitu teman-teman sekalian. Ya, pangkal lidah itu bagian mana? Gini kalau teman-teman bingung. Pangkal lidah itu bagian ini. Ini kalau kita ibaratkan lidah, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Pangkal lidah ketika melafalkan shad gak datar begini, tapi mengarah naik ke langit-langit, teman-teman sekalian. Naik mengarah ke langit-langit, sehingga ketika vokal A-nya mau keluar, jalurnya kehalangin nih sama pangkal lidah yang naik, sehingga outputnya udah nggak A murni lagi, tapi jadinya bunyi inilah yang ada di huruf tebal. So, bo, to, wo, ho, wo, bo, ro, gitu. Ya, paham sampai sini? Supaya naik pangkal lidah gimana?
latihan. Gimana latihannya? Kalau saya pribadi, ini bukan cara khusus ya. Ini kalau yang saya praktekkan dulu ketika latihan sampai dengan hari ini. Bayangkan menaikkan pangkal lidah itu bukan naikin pangkal lidah, tapi mendorong lidah bunda ke arah dalam mulut. Didorong lidahnya ke arah dalam. Kayak lagi mau nelan sesuatu. Kemarin tuh sempat ya 2 hari lalu apa 3 hari lalu tuh. Gak bisa banget asalnya. Tapi atas izin Allah, dicoba di talaki Al-Fatihah. Teman-teman ada yang ikut nggak dengar? Jadi bisa beliau. Kenapa? Karena latihan. Dan nggak harus cepat, harus langsung bisa. Enggak. Dan tolak ukurnya bukan tolak ukurnya bukan harus cepat. Baca Quran tuh harus tepat. Ya. Tolak ukur belajar tuh jangan ditanya dulu. Bang, kira-kira berapa lama ya saya pengen bisa baca Quran kayak begitu, berapa lama ya? Kenapa yang ditanyain soal waktu? Udah aja jalanin teman-teman sekalian. Ya. Gitu. Waktu mah punya Allah. Kita maksimal ikhtiar, kita yang punya kendali. Jangan biarkan kita masuk ranah hasil. Ranah hasil itu bukan kendali manusia. Ya. Oke, sip. Nah, lanjut. Nah, lanjut ya. Lil muso. Jadi so, ya. So bukan so, tapi so. Lil musallina, gitu. Paham? Jelas sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, bisa diikuti insyaallah. Ya. Jelas ya? Sip. Sok lanjutin lagi. Udah kita baca bareng-bareng ayatnya ya. Kita baca bareng-bareng. Nah, nanti teman-teman setelah ini nanti kita akan ada sesi talaki ya insyaallah. Tapi sebelum ke sana, teman-teman siapa yang senang belajar huruf, kita bahas nih ya hurufnya nih. Huruf kita bahas, hukum tajwid kita bahas, ya, gitu. Terus sifat kita bahas, gambarnya kita tampilkan. Ya. Nah, gimana kalau semua itu ada dalam satu Quran? Gimana kalau semua itu ada dalam ada dalam fitur satu Quran? Ya. Keren nggak? Ada Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'annya. Ya. Nih. Tuh. Praktek bedah tajwidnya kita sediakan 1510 praktek tajwid. Bedah tajwidnya. Pembahasan huruf semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an ini. Jadi dalam satu paket Quran ini teman-teman sudah dapatkan semua itu. Tuh. Ini buat bedah tajwidnya. Kelihatan? Tuh. Di setiap pojok kanan halaman itu semuanya bedah tajwid tuh. Ya, tuh. Kelihatan? Dan ayat yang dipilih itu ada dalam baris tersebut. Jadi si contoh ayatnya nggak itu aja, nggak itu aja diulang-ulang nggak, tapi di sini tuh semuanya ini setiap halamannya ada 5, totalnya ada 1510 praktek bedah tajwid. Ya, terus ada pembahasan hurufnya dan ini fitur ini kenapa ada? Saya yang ajukan ke pihak penerbit sengaja. Saya nggak tahu bakal di ACC atau enggak, cuman di ACC tuh. Ya, tuh. Huruf-hurufnya, semua huruf dibahas makhrajnya, apalagi sifat hurufnya, apalagi tuh kesalahan bacanya, latihan baca per huruf, praktek baca, tuh per huruf begitu. Belum lagi yang senang hataman kita kasih tanda apa di sini? Tanda hukum tajwid di atasnya langsung dengan cara bacanya. Tuh cara bacanya, ya ini saya agak izin zoom dulu sedikit. Tuh. Tajwid warnanya ada, nama hukum tajwidnya ada, harokatnya ada, tajwid warnanya ada. Dapat kartu panduan seperti ini. Tuh. Ya. Dan ini fitur memang fitur yang kami tambahkan tuh yang ini yang baru ini versi terbaru. Ya. Yang ukuran besar sudah ada PO tapi di live kita cuma bisa PO. Di live yang lain nggak ada PO. Di live kita bisa PO. Ya. Oke. Tuh. Ada yang mau atau tidak? Ya, belum lagi yang nafasnya pendek siapa di sini? Ada tanda panah untuk berhenti tanpa mengulang, ada tanda garis merah berhenti untuk mengulang dari garis merah sebelumnya atau tanda panah sebelumnya. Ada yang mau? Jadi kita tawarkan Al-Quran ini memang kita pakai fiturnya, teman-teman pakai fitur ini dan kita bahas di live. Bukan cuma nongkrong aja di sini, ini pembahasan hurufnya. Ya, dikirimnya dari Bandung. Kita kasih diskon 50%. Ada yang mau? Ya. Ini ukuran sedang, saya tinggal tersisa 100 slot lagi nih pagi ini. Ukuran besar bisa di live kita tapi dia PO 10 hari lagi. Insya Allah 10 hari lagi. Ada yang mau?
Mau yang sedang dulu ya, baru yang besar. Oke? Siap ya? Kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Kita belum selesai tadi bacanya ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Oke, kita baca. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ulang. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Shadaqallahul azim. Sekarang kita masuk ke sesi talaki dulu. Assalamualaikum, Ibu Sylvia, sehat? Waalaikumsalam Ustadz, Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz? Sehat, Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu Ibu Sylvia terakhir ada ini nggak, masih ada koreksian nggak Al-Fatihahnya? Ada Ustadz, cuma hari ini saya alihkan ke Bu Winta, boleh nggak Ustadz? Boleh, boleh. Udah boleh. lama nggak talaki. Boleh, mana ada nggak Ibu Wintanya ada? Sudah antri Ustadz tadi. Oh, udah ya. Zafia Winta. Oke, nih udah ya, ada ya, nanti saya terima ya. Berarti Ibu Sylvia di skip dulu ya. Turun, izin. Ya, makasih Ibu Sylvia. Barakallahu fikum. Oke, jadi Ibu Sylvia itu tadi, Ibu Winta itu kakaknya. Keren ya, kakak adik belajar bareng. Keren begini. Ya, kakak adik tuh. Ya luar biasa. Ibu Sylvia itu kalau nggak salah adiknya Ibu Winta itu kakaknya. Beliau orang Bandung memang. Ya suka ketemu di kegiatan offline kita di Bandung ya, Masya Allah. Cuman kemarin Ibu Wintanya nggak ada ya kemarin ya, Ibu Sylvia ya. Oke, Ibu Winta nih katanya boleh diklik, terima. Dialihkan, ya boleh. Boleh dialihkan seperti itu. Assalamualaikum Ibu Winta, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Tuh tadi itu kata Ibu Sylvia, Ibu Winta aja dulu udah lama nggak talaki, kayaknya begitu. Ya. Iya Ustaz. Ibu... sayanya gaptek, suka susah masuknya. Nggak apa-apa. Ibu Winta juga terakhir yang untuk offline belum bisa hadir ya? Oh iya, cucu waktu itu lagi di Hitan, jadi nggak bisa ikut. Semoga jadi anak yang solihah, insya Allah. Anak solih atau kan di Hitan mah laki-laki ya. Oke, kalau begitu. Sok atau Ibu Winta berarti Al-Fatihah ya? Iya Ustaz. Al-Fatihah ya. Nanti kalau di ujung di foto ya Ibu Winta ya. Kalau ada koreksian ya, biar jadi catatan buat Ibu Winta ya. Sebentar saya siapkan dulu. Teman-teman yang lain silakan itu ikut bantu simak ya. Di sini kita akan mulai proses sesi talaki surah Al-Fatihah. Kalau sudah bagus, kayak kemarin sempat ada yang udah bagus tuh, baru kita lanjutkan ke surah-surah pendek. Ibu Winta siap ya. Jangan lupa dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ya ketika membaca ya. Teman-teman yang lain menyimak, jangan lupa juga dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Silakan Ibu Winta dilafalkan dulu dari ta'awudz. Ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, sedikit lagi, diulang lagi sekali lagi Ibu Winta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, cukup. Bacaannya tidak terlalu berlebihan dan ringan dibacanya. Bagus, lanjut. Ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Tinggal di la-nya tadi Ibu Winta agak kepanjangan sedikit. Sedikit aja, sedikit doang, nggak kepanjangan yang kayak yang lain. Biasanya suka Bismillahi, nggak. Ibu Winta kepanjangan sedikit. Ya, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Coba Ibu Winta lafalkan yang ini ya, bareng sama saya dulu ya. Rahmani. Rahmani. Nah, haknya yang itu, dia lebih mengalir. Lagi Rahmani. Rahmani. Rahim. Rahim. Nah, tadi hak kecil Bunda soalnya agak ragu-ragu, kurang ngalir, jadi kurang ditekan, kurang kuat sedikit. Jadi kalau kita baca bareng-bareng,
Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ayat keduanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip, tenang, bagus. Diulang sekali lagi, Ibu Inta. Alhamdulillah. Hati-hati, saya potong dulu sedikit. Jangan lam sukun, jangan memantul. Nah ya, coba kita coba penggal-penggal dulu satu-satu Ibu Inta. Ya. Coba kita Ibu Inta ikut saya. Alhamdu. Alhamdu. Yang itu. Lagi alhamdu. Alhamdu. Sip, yang itu ya, itu yang dilafalkan ya. Lagi Ibu Inta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, satu lagi tinggal ain. Ainnya udah jadi ain, tapi ainnya masih ragu-ragu, masih jaim. Jangan jaim. Ibu Inta, coba Ibu Inta ikut saya ya. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Oke, coba Ibu Inta lafalkan H kecil, ha. Ha. Sip. Kuatkan tenaganya seperti Ibu Winta melafalkan H kecil tadi. A. Lagi jangan ragu-ragu. A. Sip. Sekarang praktekkan dalam pelafalan. Ikut saya Ibu Winta. Bil alamin. Bil alamin. Bil alamin. Bil alamin. Sip. Oke, sekarang coba lafalkan dari alhamdulillah lagi. Ambil nafas, jangan lupa. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu. Beda. Yang tadi tuh masih jaim gitu ya. Ini tadi udah mulai panas nih ainnya gitu ya. Lanjut ayat ketiga Ibu Winta. Mangga. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, bagus. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Sip, sekali lagi boleh Ibu Winta yang ini. Maliki Yaumiddin. Oke, bagus. Lanjut ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekali lagi bagus. Ulang lagi sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus Ibu Winta, bagus. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Ibu Winta, ini huruf apa Ibu Winta? Oke. Short itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf tebal. Ibu Winta udah bagus, udah tebal, cuman kurang tebal. Coba Ibu Winta ikuti saya, kita fokus ke huruf short. Ikuti saya. Sli. Fi. Itu Ibu Winta udah bisa. Lagi. Sli. Fi. Oke, sekarang kita penggal dikit-dikit ke ayat. Nasli. Nafi. Sip. Ihdinasli. Ihdinafi. Oke, yang itu ya. Yang itu yang dilafalkan ya. Oke. Silakan diulang lagi Ibu Winta. Ihdinas siratal mustaqim. Sedikit lagi belum maksimal. Coba Ibu Winta ikut saya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sli. Nah, pangkal lidahnya semaksimal itu lagi. Sli. Oke. Nasli. Nafi. Oke. Ihdinasli. Ihdinafi. Sip, kurang. Ini pas di bagian dari I kurang naik sedikit. Lagi bisa bisa. Coba lagi. Ihdinasli. Ihdinafi. Sip, yang itu ya. Itu ya. Coba lagi, nggak apa-apa. Berubah mah nggak apa-apa, dah nggak akan dimarahin, nggak masalah. Tapi latihan terus. Lagi Ibu Winta, sok dicobain. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Ibu Winta mah satu, tinggal dalam ayat jangan berubah-ubah. Ini udah bisa Ibu Winta teh. Cuman ketika disambung itu kadang-kadang ketebalannya nggak maksimal.
udah tebal, tapi ketebal. Iya, Ustaz, di situ selalu susah. Tapi ketebalannya teh kurang maksimal tah, itu aja sebenarnya ya. Iya, Ustaz. Oke, itu aja tambahnya buat Ibu Winta ya. Iya, Ustaz. Belum selesai. Ayat 7. Belum selesai. Ayat 7 Ibu Winta. Nah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Stop satu hal. Nun sukun jangan diputus, Ibu Winta. Ngalir dikit suaranya. Coba kita penggal dulu, kita latihan dulu di sini. Ibu Winta coba ikuti saya. An'amta. Bagus. Ainnya tapi jangan ragu. An'amta. An'amta. Oke. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Oke, coba dilafalkan lagi dari awal ayatnya, Ibu Winta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wih, Masya Allah, nafasnya mampe ya. Amin. Keren, sip. Tadi an'amta alaihimnya udah bagus, tinggal ainnya masih yang ini agak kedengaran masuk hidung. Beda sama yang tadi di awal, kayak ayat kelima kayak agak terdengar masuk hidung, tapi yang ini kayak masuk hidung ainnya, Ibu Winta. Coba jangan a tapi a, dilempar di mulut, rasakan, jelaskan dari mulut. Coba. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Alaihim. Oke, sekarang Ibu Winta kalau saya minta tolong diulang lagi dari awal ayat sampai akhir ayatnya kuat? Insya Allah. Insya Allah ya, dicoba pelan-pelan aja. Kalau nggak kuat, Ibu Winta boleh berhenti di alaihim yang kedua. Ya, coba. Ya. Kurang maksimal, dikit lagi. Tenang, pelan-pelan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Huruf nun sukun tadi nggak apa-apa. Nanti di ini kalau yang tadi agak mantul nun sukunnya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang coba diulang dari ghairi saja, Ibu Winta. Dari ghairi sampai waladdallin ya. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di sini tadi mungkin coba kita ulang bagian ininya, Ibu Winta. Maghdubi. Nah, tinggal lebih huruf ghain sukunnya lebih dialirkan lagi sedikit, Ibu Winta. Maghdubi. Jadi huruf ghain, ingat Ibu Winta di mana huruf ghain dilafalkannya, makhrajnya ingat nggak? Tahu nggak Ibu Winta? Pangkal lidah. Huruf ghain itu dilafalkan dari tenggorokan paling dalam, tenggorokan paling luar, sama kayak huruf kha. Jadi tumpunya di tenggorokan. Cuman kalau kha dia keluar nafas ada kresek-kreseknya, tapi kalau huruf ghain dia nggak ada kresek-kreseknya, dia cuman ngalir suara aja. Maghdubi. Coba. Maghdubi. Lagi. Maghdubi. Oke, sip. Coba dilafalkan sekali lagi. Sekarang waladdolinya saja, coba Ibu Winta. Coba. Waladdallin. Nah, tinggal kalau untuk huruf dodnya, Ibu Winta tinggal tebalkan lagi dodnya. Bo. Pangkalnya diangkat. Waladdallin. Coba. Waladdallin. Oke, cuman jangan sampai gini. Nah, gitu agak. Jadi
pinggir lidahnya cuma ditempelin aja, pelan-pelan tempel aja, tumpuan ditumpukan ke dinding gigi geraham atas, tempelin aja, asal nempel aja. Walam, tinggal diadakan suara, angkat pangkal lidahnya. Walam molin. Coba. Walam dolin. Sip. Udah bagus, tinggal dia tebalkan lagi sedikit, sama tadi agak ada nafas bocor sedikit. Nah, ada gitu jangan. Karena kan sifatnya jahar. Dot itu jadi gak boleh ada suara yang mengalir, nafas yang mengalir. Walamolin. Coba. Walamdolin. Oke, amin. Tinggal disempurnakan sedikit aja huruf bod, nun sukun, sod. Terus udah paling tadi tambahan yang harus paling utama justru yang ini, yang warna merah. Panjang pendek tadi agak kepanjangan sedikit. Ibu Inta sisanya warna hijau nih, berarti dia warna hijau itu bukan kesalahan yang besar. Nah, boleh mungkin di foto dulu nih Ibu Inta. So, di foto, di screenshot dulu. Dicatat aja Ustadz, gaptek nggak bisa. Nggak bisa. Udah tapi ini udah inget gak nih apa aja nih? Ingat Ustadz. Ingat ya, oke. Ya. Itu berarti Ibu Inta ya. Terima kasih banyak Ustadz. Sawang Surna, hatur nuhun juga, sama-sama Ibu Inta ya. Nanti diikut lagi di talaki berikutnya ya. Insya Allah Ustadz. Iya. Sehat selalu. Amin. Oh udah di SS sama Ibu Sylvia tuh. Alhamdulillah kalau begitu luar biasa ya. Hatur nuhun ya Ibu Inta ya. Ya, sama-sama Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, keren nih kalau lihat Ibu Sylvia sama Ibu Winta kompak ya. Waktu kajian offline juga kompak datang, Masya Allah. Sekarang kompak sampai ke online kompak ya. Semoga bahagia selalu dunia akhirat ya buat Ibu Winta dan Ibu Sylvia. Oke, siapa lagi? Ibu Animar, Bunda Animar, boleh silahkan diklik. Pengen dikoreksi aja Ustadz. Antri dari awal. Pokoknya kalau antri dari awal, pekan sekali yang udah antri bisa ya, seminggu sekali. Assalamualaikum. Ada Bunda Animar, ada? Ada yang nama akunnya Bunda Animar, ada. Bunda Animar, ada Bunda Animar. Bunda. Dadah. Ini suara anaknya nih. Bunda Animar ada. Udah. Iya, itu anak kita kayaknya suaranya. Bunda Animar ada, Bunda Animar. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dapat kesempatan talaki ya, surah Al-Fatihah ya. Iya Ustaz. Kemarin masih ada koreksian nggak Al-Fatihahnya? Ada dikit-dikit kemarin Ustaz. Oke, berarti kita mulai dari Al-Fatihah lagi aja ya. Oh iya. Oke, baik. Silakan dilafalkan Al-Fatihahnya dari ta'awudz, lalu Al-Fatihahnya dibaca. Teman-teman yang masih menyimak, silakan ikut bantu simak ya. Kita sama-sama semuanya belajar. Baik, silakan Bunda Animar dilafalkan dari ta'awudz terlebih dahulu, baru nanti masuk ke Al-Fatihahnya. Silakan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, tinggal dikonsistenkan aja Bunda, tertibkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai nyepetin. Jangan sampai jadi tertibkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim lagi. Iya, nggak apa-apa. Dibiasakan yang lebih tertib. Itu bukan kesalahan besar, cuman akan lebih afdol kalau kita tertibkan bacaannya. Ya, coba lagi. Iya, Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi. Tapi jangan ya. Maaf saya potong dulu Bunda. Bukan berarti hamzahnya dipanjangkan. Satu harokat tetap. A'udzu billahi mina, bukan jadi kepanjangan a-nya. Lagi. Oh ya, Ustaz.
A'udzu Kepanjangan Bunda. billahi. Bunda. Panjang juga ya, Ustaz. Tadi jadi 2 harokat jadi mantobi. Oh, Artinya satu rakaat ya, Ustaz. ya, 1 harokat bukan 1 rakaat Bunda. 1 rakaat pun nanti sholat itu nanti ya. Ya, lagi Bunda. Ya. A'udzu billahi A'udzu billahi. minasyaitonir. Ikut saya Bunda. A'udzu billahi. Itu. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, tinggal jelaskan syai. Jangan syaitan tapi syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bunda ikut saya. Syai. Syai. Syai jelaskan dengan syai. Syai. Syaitan. Syaito. Syai. Coba lagi syaitoni. Syaitani. Syaitoni. Syaitani. Oke, tinggal jelaskan i-nya. Syaitoni. Syaitani. Yang itu lagi syaitoni. Syaitani. Nah, jadi i-nya jelaskan dulu ya, sukun sebelumnya fathah kan syai. Jelaskan dulu syai baru toni. Syaitoni. Syaitani. Gitu. Jadi jangan ke bawah ton. Jadi kadang-kadang kita suka bacanya syaito, syai. Jadi i-nya belum tuntas udah siap-siap to. Syaitoni. Enggak, tapi syaitoni. Lagi Bunda boleh coba sekali lagi syaitoni. Syaitani. Oke, sip. Lafalkan lagi ta'awudnya Bunda. A'udzu A-nya kepanjangan 1 harokat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, boleh lanjut dulu. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya kepanjangan sedikit. Bismillahi 1 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kepanjangan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. La-nya dan ma-nya. Agak kepanjangan sedikit. Jadi kurang cepat 2 harokat tadi kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, lanjut ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya kepanjangan sedikit. Ar-Rahmani. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya kepanjangan. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bagus. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, coba Bunda lafalkan shotnya dulu. Sli. Sip. Jelaskan di sisanya. Sli. Nah, coba lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ta-nya tipiskan Bunda. Ta, jangan taqim, tapi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang sekali lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Qafnya jangan terlalu tebal. Qaf itu ketika berharokat kasroh ketebalannya menipis, jangan taqim, tapi taqim. Dia kan tafkhim nisbi namanya. Jadi qaf itu ketika kasroh dia menipis ketebalannya, huruf ta-nya jangan ke bawah tebal qafnya. Mustaqim. Lagi Bunda boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Ta bukan taqim, tapi taqim. Mustaqim. Nah, ta gitu ya. Ro-nya tadi jangan kepanjangan sedikit Bunda, agak kepanjangan tadi sedikit. Ya. Oke, lagi.
Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sedikit lagi. Coba kita mulai, kita fokus di sini Bunda. Coba ikuti saya. Musta. Musta. Oke, musta. Musta. Nah, tanya itu ya. Qim. Mustaqim. Mustaqim. Nah, mustaqim. Ihdinas siratal Nah, rohnya kepanjangan sirotol. Jangan kepanjangan rohnya. Lagi. Ya Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sip. Lanjut, bagus. Siratal Kurang maksimal shotnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus Bunda, tinggal tadi bagian ini huruf zal. Tadi terdengar ini saya tandai warna merah, berarti yang penting untuk disempurnakan. Zal jangan tertukar jadi zai, agak zai. Jangan zi tapi zi. Coba Bunda ikuti saya. Zi. Zi. Nah, ujung lidah nempel kemana Bunda ujung lidahnya? Ke pangkal gigi depan atas, Ujung gigi sari atas. isi di atas. Nah, ujung ya. Kalau pangkal dalam, itu huruf dal. Kalau zal, ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Za. Coba Bunda ikut saya. Zi. Zi. Nah, siratal ladzina. Coba. Siratal ladzina. Nah, itu ya. Jadi jangan jadi zai. Oke, diulang lagi Bunda. Ayat ketujuhnya. Jangan tergesa-gesa ya. Sempurnakan huruf demi huruf, jangan langsung loncat. Apa? Bunda udah bagus, cuman Bunda kerasa buru-buru. Jadi huruf-hurufnya tuh sebenarnya bisa lebih mantap. Coba di tempo atau tensinya dikurangi lagi. Ya, coba lagi. Siratal ladzi, kepanjangan. Ya. Siratal ladzina an'amta. Ladzi Bunda. Zi lagi. Pelan-pelan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Bunda diulang lagi. Sekali lagi dari Goiri tapi ya, dari Goiri aja cukup. Coba. Dari ghair. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dot Bunda udah bagus. Dot Bunda udah bagus, tinggal di sini Bunda. Huruf mim ya di bagian ini. Huruf mim, huruf tebal, huruf tipis Bunda. Mim tipis. Tipis, jangan kebuat tebal huruf goinnya ya. Huruf goinnya udah bagus. Oh ya mau ya saya. Ya mau ya, nggak apa-apa. Tapi udah bagus Bunda, pelafalan udah bagus. Goin, huruf goin jangan sampai agak memantul, jangan sampai memantul goin sukunnya. Ya, udah. Coba Bunda ikuti saya dulu deh. Kita latihan bagian ini ya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Lagi, maghdubi. Maghdubi. Jangan mago, tapi ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Mago, jangan mago. Coba Bunda ikut saya, pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan. Bunda coba ikuti. Maghdubi. Maghdu. Lagi, monjeng ikut tebal tapi. Goinnya bagus, maunya mo, jangan mo, ma. Maghdubi. Oh, mo, jangan mo, tapi ma. Bunda ikut ya, maghdubi. Mo, ma. Coba bisa. Bunda, fokus dulu di mim. Bunda ikuti. Maghdubi. Dikit lagi, ma-nya jangan ke bawah dulu goin. Maghdubi. Tapi goinnya jangan jadi tipis. Goinnya tetap tebal. Mimnya tipis, goinnya tebal. Maghdubi. Mo. Nggak apa-apa, sedikit, pelan-pelan. Jadi ingat diri sendiri betul Bunda. Coba ya, Bunda ikut saya satu-satu ya. Coba Bunda kita penggal-penggal. Jangan tebal.
Kerongkongannya kering Ustaz, jadi susah. Peminum dulu, gak bisa ya puasa ya, astagfirullah ya, Ya, gak apa-apa. jadi ya. Oke, oke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya masa juga kering ya. Oke, apalagi 3 jam sama sahur tadi ya. Oke, lagi Bunda. Iya, Ustaz. Maghdubi. Maghdubi. Jadi tipis dulu jangan. Jadi jangan udah tebal duluan, udah kaku duluan minyak. Maghdubi. Maghdubi. Ya, dikit lagi tapi gue-nya jangan sampai memantul. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sedikit lagi Bunda. Maghdubi. Coba. Maghdubi. Oke, sedikit lagi, ini bukan kesalahan besar. Bunda udah bagus sebenarnya. Enggak yang maghdubi banget, enggak. Cuma tinggal sempurnakan sedikit dan tebal tipisnya aja. Jadi ini bukan kesalahan besar. Mana yang lebih penting Bunda dahulukan? Yang ini. Panjang pendek, zal yang warna merah itu yang lebih harus didahulukan. Iya, gitu ya. Jadi makanya setannya warna merah gitu ya. Oke, sekali lagi Bunda goirinya sampai walad dolin. Ghairil maghdubi. Oke. Itu lagi susah banget. Nih, ya huruf ghain itu bukan ngorok ya. Enggak ngorok. Kalau ngorok tuh gini, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi huruf dot Bunda udah bagus ya. Gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dia dotnya udah bagus kayak Bunda, tapi ghain dan mimnya misalnya belum. Iya ada bisa yang dia Ustaz, tapi kerongkongannya kering Ustaz, susah jadinya. Ya nanti dibasahin lah Bunda ya, udah buka ya. Tapi gitu lagi. Tapi Bunda bacanya sudah bagus, cuman bagian-bagian kecil aja. Tadi paling kesalahan besarnya pun karena kepanjangan, terus huruf zal jangan jadi zai. Udah. Itu aja sama panjang pendeknya aja tuh, ya. Oke, ini difoto dulu Bunda. Nih, ntar saya menghilang dari peradaban dulu sebentar. Nah, Bunda difoto dulu, di screenshot dulu. Kelihatan nggak Bunda? Kelihatan nggak nih? Udah kelihatan ya. Ya, sok difoto. Terima kasih ya Ustaz, udah capek banget Ustaz ngajarin, nggak bisa Ustaz. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, belajar. Saya sharing di sini bukan mencari Bunda bisa, Bunda teman-teman paham nggak? Karena itu mah ranahnya lagi bukan kita. Kita mah berikhtiar aja. Berubah, kemarin lain lagi salahnya, sekarang lain lagi. Gak berubah, tapi kalau memang misalkan tidak berubah, tapi insya Allah pahala Bunda bertambah. Iya, nggak apa-apa. Mau kita bisa kan toh pada akhirnya kita tuh pengen dapetin pahala dan ridho dari Allah. Hasilnya itu makan cuman kemasan, teman-teman belum bisa, teman-teman sudah bisa, itu kemasan luar. Tapi prosesnya gitu. Kalau kita cuma nyari kemasan luar, banyak kan yang akhirnya dia memalsukan data, misalnya memasukkan dokumen, kan itu kan hasil. Tapi kan proses yang jadi nilai tambah untuk diri kita itu adalah prosesnya. Nggak masalah Bunda. Ya. Kita udah bisa Ustaz, tapi kita taunya ada aja yang salah Ustaz. Saya juga sama Bunda, kalau saya talaki nih mulazamah nih sama Syekh Ali gitu. Rajin Ustaz, gitu, pengen talaki terus, pengen benar Ustaz. Iya, sama saya juga Bunda, sama-sama Bunda talaki, saya juga ada guru, saya juga talaki. Sama saya juga emang saya nggak pernah dikoreksi, banyak koreksi saya juga, makanya apa yang saya sempat dapat koreksinya dari guru saya sampaikan lagi ke teman-teman. Itu biar saya juga sambil belajar mengingat-ingat, teman-teman dapat tambahan baru, kalaupun itu jadi kebaikan, alhamdulillah dari izin Allah gitu. Alhamdulillah tabarakallah Ustaz. Ya gitu Bunda ya. Iya. Semangat ya. Ustaz pengen tanya boleh Ustaz? Boleh, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau saya nggak bisa saya bilang nggak tahu. Ya kepengen sedekah kayak sedekah subuh kayak tadi pengen Ustaz, tapi nggak punya ATM Ustaz, gimana itu Ustaz? Gimana ya Bunda ya? Bunda tapi ada M-Banking itu nggak? Nggak punya di bank itu. Kalau bisa kita kirim lewat misalnya anak, boleh nggak Ustaz? Oh boleh. Oh gitu ya. Boleh. Silakan. Boleh ke anak, boleh. Bisa nggak punya bank, nggak punya itu di bank ini pengen. Boleh. Gitu, Ustaz. Boleh lewat anak, gitu. Saudara yang bisa bantu gitu ya. Nanti misalnya Bunda punya saudara nih, dia punya ATM, udah aja minta tolong ke beliau, nanti ATM beliau kirim ke kami, nanti Bunda nitipnya uangnya itu ke teman atau ke anak atau ke saudara Bunda. Iya, makasih ya Ustaz. Gitu ya Bunda ya. Iya. Nah, semangat. Udah bagus bacaannya. Cuman tinggal sedikit-sedikit aja ya. Iya. Oke, sehat-sehat Bunda ya. Oh ya, alhamdulillah. Makasih ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.